Dan kasihan loh ya Polda Metro, ya ini penting nih menurut saya. Polda Metro menjadi pihak yang sekarang malu. Gimana mereka itu memang namanya lidah tak bertulang. Itu mainstream. Dulu katanya kami ditantang, ayo prapit, ayo prapit. Sekarang kita wujudkan tantangannya kepada jiper semua. Ada satu organisasi advokat, kita sebut saja Peradi Bersatu, Ya. yang sudah menekan Polda Metro Jaya sehingga harus dilakukan penangkapan dan penahanan itu justru oleh Polda Metro Jaya tidak dilakukan dengan dasar yuridis yang kuat. Kemenangan Roy Suryo dalam gugatan pra-peradilan yang diajukannya membuatnya makin percaya diri menghadapi sidang perdana gugatan pra-peradilan keduanya yang rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan besok pagi. Dalam gugatan pra-peradilan keduanya, Roy Suryo memperkarakan pasal Undang-Undang ITE yang dijadikan sangkaan dalam penetapan tersangka atas laporan mantan Presiden Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu setahun yang lalu. Dikabulkannya sebagian gugatan, Roy Suryo mendapat tanggapan keras loyalis Jokowi yang tergabung dalam tim hukum Merah Putih. Dengan tegas mereka menyebut, dikabulkannya gugatan Roy Suryo bukanlah akhir dari segalanya. Menurutnya, sidang perkara utama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bukan gugatan pra-peradilan yang dianggap hanya mengulur waktu. Gimana mereka itu memang namanya lidah tak bertulang. Itu mainstream. Dulu katanya kami ditantang, ayo prapit, ayo prapit. Nah ini sekarang kita prapit. Propat prapit, ayo. Itu gimana? Katanya dulu nantang prapit. Sekarang kita wujudkan tantangannya kepada jiper semua. Makanya orang tuh harus pintar, jeli baca. Nggak ada saya menggugat atau mengajukan permohonan terhadap perkara utama. Memang nggak ada. Perkara utamanya silakan, nggak ada soal. Ya yang saya gugat memang kemarin penangkapan, penggeledahan, dan juga penahanan. Itu. Jadi mereka cerdas lah. Jangan sok cerdas tapi kemudian tiba-tiba maju. Lah kalau mereka mengatakan gitu, tiba-tiba maju. Mau jadi pemohon intervensi. Nah itu sarjana hukum, belajarnya di mana itu ya bapak-bapak itu. Ya gitu. Inisialnya CS itu. Yang kemudian lalu depan, kemudian Anda tahu nggak ini bukan perkara perdata? Kasihan. Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh hakim tunggal bahwa sah atau tidak sahnya satu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Satu tidak sahnya penangkapan memang hari ini kita lihat dia melenggang kangkung. Memang dari media ke media kan ada Roy Suryo kan ditahan, tangkap, ya dia dijemput itu tidak diborgol. Baik-baik yang dia katakan G30 SPK itu tidak nyata. Nah ini juga yang perlu menjadi pertimbangan sebenarnya tadinya, tapi karena ini sudah selesai, saya anggap bahwa kita harus menghormati putusan prapit. Terus kemudian ada penggeledahan. Penggeledahan apa yang diambil? Jadi jangan bangga dengan adanya putusan prapit. Ini bukan menandakan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh teman-teman sebelah. Roy Suryo kini berasa di atas angin. Penyidik sekelas Polda Metro Jaya berhasil dikalahkan argumentasinya di sidang gugatan pra-peradilan terkait proses penangkapan, penggeledahan, dan penahanan yang dianggapnya cacat prosedural. Dan yang menarik, Roy Suryo menyebut Polda Metro Jaya kini dibuat malu akibat mengikuti kemauan pendukung Jokowi yang mendesak melakukan penahanan. Dari penangkapan itulah Roy Suryo melakukan perlawanan dan menang di sidang gugatan pra-peradilan. Atas kesalahannya mengikuti keinginan pendukung Jokowi, Roy Suryo meminta Polda Metro Jaya bertindak sesuai aturan, bukan sebaliknya, ugal-ugalan. Dan kasihan loh ya Polda Metro, ya ini penting nih menurut saya. Polda Metro menjadi pihak yang sekarang malu gara-gara surat penggeledahannya, penangkapan itu gara-gara apa? Gara-gara didesak-desak Termul. Termul kan belum desak-desak tangkap, mengajukan surat kedua. Kan Polda Metro jadi wah kita harus tangkap. Nah, terburu-buru mereka pakai putusan PN tahun lalu.
pakai surat copy paste. Kan kasihan Polda Metro. Justru ini saya benar hormat terhadap Polda Metro, jangan terburu-buru apalagi sekedar melayani nafsu. Nafsu kebiadaban dan kebiasaan para termul. Ya gitu. Ikuti saja kata hati nuranian. Kan kasihan Polda Metro menggebu-gebu yang korban kan malah Polda Metro ketika saya ditahan, tapi yang kena adalah dan akhirnya nggak jadi ditahan satu, dan yang kena adalah justru Polda Metro karena penahanannya tidak. Saya mau bilang begini, buat ternak Roy Suryo, jangan pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi intervensi hakim. Ketika hakim memutuskan pra peradilan sebahagian punya Roy, itu bukti bahwa Pak Jokowi tidak pernah intervensi hakim dan hakim bukan termul. Selama ini mereka mengatakan bahwa hakim termul, Polri termul, kejaksaan termul, semuanya termul. Padahal mereka juga ternak Roy Suryo, ternak Tifa. Jadi ini bukti bahwa hakim objektif, Pak Jokowi tidak pernah intervensi hakim. Terima kasih. Ada satu organisasi advokat, kita sebut saja Peradi Bersatu, yang sudah menekan Polda Metro Jaya sehingga harus dilakukan penangkapan dan penahanan itu justru oleh Polda Metro Jaya tidak dilakukan dengan dasar yuridis yang kuat, argumentasi hukum yang kuat, tetapi hanya karena adanya tekanan politik, adanya pressure dari kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan dengan penegakan hukum ini, tetapi kemudian itu diakomodir. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Minggu-minggu ini bisa dikatakan menjadi hari yang sibuk yang dirasakan Roy Suryo. Bagaimana tidak, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu tidak hanya disibukkan dengan agenda sidang pra-peradilan, tetapi juga memenuhi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya atas laporan yang dibuatnya. Ya, laporan Roy Suryo terhadap mantan koleganya Rismon Sianipar kini masuk tahap penyelidikan setelah penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap Roy Suryo sebagai terlapor selama 6 jam dengan 23 pertanyaan. Rismon dilaporkan atas dugaan fitnah dan prasangka dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Kemudian hari ini Polda mengundang secara resmi Mas Roy ditemani oleh 3 anggota kuasa hukum dari Polham. Dan Mas Roy tadi sudah memberikan penjelasan secara detail, secara komprehensif terkait laporan Mas Roy terhadap seorang dokter yang diduga palsu, terkait adanya dugaan pencemaran nama baik, fitnah, termasuk juga adanya persangkaan palsu yang dilakukan oleh seorang dokter tersebut kepada Mas Roy. Dan alhamdulillah tadi ada 23 pertanyaan ya, Mas Roy ya. 23 pertanyaan, kurang lebih proses pemeriksaan tadi berjalan sekitar 6 jam. Belum tentu laporan itu semua diproses. Memang pekerjaan Polda Metro Jaya ini hanya mengurusi kita aja. Waduh, tidaklah. Jadi ingat itu ya, mereka masuk kategori circle create case by case. Bayangkan itu. Menciptakan masalah atas masalah. Bangsa ini pun tidak mau itu. Dan sudah inkrah. Lah kok tiba-tiba ada siapa yang sukanya mengorek-orek tempat sampah ya. Nah, atau apalah gitu ya, pemulung sampah ini. Kemudian membaca berita-berita di tahun 2018, 2016 bahkan 2014 dia baca. Dan tanpa perasaan bersalah dia baca itu dia pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Setelah saya jawab, saya sudah mengklarifikasi itu poin pokoknya, poin pentingnya. Saya ditanya apakah saya sudah pernah sudah saya klarifikasi. Ternyata dia mengulangi lagi perbuatannya sampai 5 kali bahkan lebih. Ya, jadi dia mengulangi isu yang sama, mengatakan saya membawa pulang tempat tidur, saya membawa pulang peralatan fotografi, panci, gitu dan lain sebagainya. Ini jahat dan ini fitnah yang sangat kejam, fitnah yang sangat luar biasa. Maka yang kami laporkan adalah pasal 434 ya, fitnah dan juga 438. 438 adalah yang menempatkan keterangan palsu atau membuat persangkaan palsu. Ini hukumannya di atas 5 tahun. Dengan langkah yang tenang dan dada yang tegap, kemenangan seolah-olah sudah di depan mata. Dengan sebundel bukti yang dimilikinya, Roy Suryo menjelaskan duduk perkara video tayangan Rismon yang menyinggung permasalahannya dahulu, yang sempat digugat Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dugaan penggelapan aset milik negara.
Ya, sebelumnya Rismon mengolok-olok Roy Suryo atas kejadian lama yang pernah menyeretnya ke ranah hukum. Namun persoalan itu selesai dan inkrah di pengadilan dengan dicabutnya gugatan dari Kementerian Olahraga yang menurutnya hanya kesalahpahaman. Berangkat dari keyakinannya itu, Roy Suryo menyerahkan barang bukti atas laporannya terhadap Rismon berupa video yang tersimpan di file. Nah, jadi tadi, alhamdulillah benar kata Mas Gafur, kami sudah di BAP cukup panjang karena apa? Kami transkripkan video-videonya. Jadi 5 video itu panjang-panjang ditranskripkan dan kemudian kata-kata dia yang menuduh dan tanpa bukti itu sudah kita tuliskan. Makanya kemudian bukti yang kita lampirkan adalah ini. Jadi ada bukti, jadi di atas ada misalnya sebuah flash disk ya, yang berisi video-video yang ada. Jadi semua sudah saya download, semua kemudian masih lengkap linknya atau URL-nya. Ya. Kemudian juga ada putusan, ini penting banget, putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa perkara tersebut sudah selesai atau sudah inkrah. Roy Suryo ditagih 210 unit lensa kamera yang digondol dia. 210 unit bisa harga total 2,1 miliar. Yang kedua, jadi jangan disepelekan panci Kak. Yang kedua, yang mahal-mahal itu kamera digital itu ada 208 unit seharga 1,49 miliar. Terus ada juga peralatan studio gambar itu 262 unit seharga 1,3 miliar. Banyak gitu, total itu ada 600 sampai 700 item. Itu untuk apa kaitannya, relevansinya dengan tugas dia sebagai Menpora?